الحمد لله رب العالمين الذي نسأله أن يجعلنا جميعا من الناجحين بشهر رمضان الكريم، من المتقين ومن الصالحين ومن التوابين ومن المتطهرين ومن المطبقين للقرآن والسنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونحن نشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في القرآن العظيم المبين وصية لنا جميعا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. وقال الله أيضا في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صدق الله العظيم. Sidang jemaah Aidil Fitri yang dirahmati Allah, dalam khutbah Aidil Fitri ini insyaallah kita akan sampaikan beberapa tausiah. Tausiah yang pertama adalah fadilah Aidil Fitri dan makna Aidil Fitri. Hamba Allah yang dirahmati Allah, di antara sunnah-sunnah Aidil Fitri dan alhamdulillah yaitu takbir-takbir yang telah dikumandangkan menghiasi seluruh ruang-ruang angkasa, disambut oleh penduduk langit dan bumi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari keagungan, yang benar diagungkan, yang hak diagungkan, yang maha kuasa diagungkan, para hamba-hambanya yang soleh diagungkan, dan hamba-hamba dan orang-orang penentangnya, musuh-musuhnya, baik dari kalangan manusia dan jin, hari ini kerdil dan dikucilkan dan dikerdilkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, di antara sunnah Aidil Fitri, ketika kita berangkat sholat maka bedakan jalan untuk pulang, sehingga semakin banyak saksi-saksi di hadapan Allah tentang ibadah Aidil Fitri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka wasiat yang kedua adalah makna Aidil Fitri. Makna Aidil Fitri, sidang jemaah, terjadi kesalahpahaman di sebagian kita, menganggap lebaran ini hari pembebasan dari puasa, hari merasa terlepas dari ikatan-ikatan dan penjara-penjara puasa. Ini pertanda iman yang tidak benar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya melepas kepergian puasa dengan air mata. Andaikan seluruh bulan itu bulan puasa, andaikan puasa tidak meninggalkan kita, andaikan pintu surga yang dibuka di bulan Ramadan tidak ditutup lagi oleh Allah, andaikan pintu-pintu neraka yang ditutup oleh Allah tidak dibuka setelah Ramadan. Karena Ramadan, sidang jemaah, syaitan-syaitan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup. Andaikan itu tidak terjadi, tidak berubah, sidang jemaah, yang di surga yang dibuka tidak tertutup setelah Ramadan, kemudian neraka yang ditutup tidak dibuka setelah Ramadan, maka menangis para sahabat, sidang jemaah, melepas kepergian Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya makna Ramadan laisat, bukanlah
janganlah sidang jemaah sibuk dengan pakaian baru, berpesta pora dan yang lainnya sidang jemaah, dan melupakan nilai-nilai puasa. Di hari pertama bubar sudah nilai-nilai puasa. Dan kemudian sidang jemaah yang punya pacaran mengontek pacarnya, punya selingkuhan mengontek selingkuhannya, merayakan lebaran dengan maksiat. Hamba Allah yang dirahmati Allah, tahukah sidang jemaah suatu hari Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Muslimin, Al-Khulafa Rasyidin yang kelima, cucu Umar bin Khattab, yang dengan di tangannya negara Muslim yang miskin, khilafah yang miskin berubah kaya raya, di mana sidang jemaah sedekah yang disampaikan kembali kepada orang yang bersedekah tidak ada yang bisa menerimanya karena orang sudah kaya raya di tangan beliau di masa 2 tahun pemerintahannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, negara yang kaya raya itu, Baitul Mal yang tidak bisa ditutup pintunya karena banyaknya simpanan Baitul Mal. Namun seorang khalifahnya sangatlah miskin. Seorang khalifahnya tidak sanggup membelikan baju raya untuk keluarganya. Pada suatu hari sidang jemaah, di saat lebaran itu, anak dan istrinya protes kepadanya, meminta dibelikan baju raya. Namun sidang jemaah, Umar bin Abdul Aziz tidak sanggup membelikannya. Khalifah yang agung, yang khalifah yang menguasai sepertiga dunia, tidak sanggup membelikan baju lebaran untuk anak dan istrinya. Khalifah yang mewarisi negara miskin dan berubah menjadi kaya, negara muslim yang kaya raya itu dipimpin oleh seorang khalifah yang asalnya orang kaya dan menghabiskan hartanya untuk negara, dan jadilah dia khalifah yang termiskin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ketika itu dia panik sidang jemaah. Sang penasihat datang mengatakan, wahai khalifah, anak istrimu sudah menangis meminta baju lebaran, engkau tidak mampu membelikannya. Aku pemegang khazanah, akulah yang memegang kunci Baitul Mal. Bagaimana kalau engkau pinjam harta Baitul Mal, nanti engkau bayar wahai khalifah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka khalifah menatap sang penasihat, kemudian merampas leher bajunya dan menyandarkan ke dinding. Beginikah engkau jadi penasihatku? Begini nasihat engkau berikan kepadaku? Engkau menjerumuskan aku. Apakah engkau yakin? Hal tala'ta luhal mahfuz? Hal tala'ta luhal mahfuz? Sudahkah engkau pergi ke luh mahfuz sehingga engkau katakan aku masih panjang umur dan sempat membayar hutangku kepada umat ini, kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal tala'ta luhal mahfuz? Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka dia panggil anak dan istrinya, dia kumpulkan keluarganya. Seorang khalifah yang agung mengatakan, memberikan wasiat kepada anak dan istrinya, wahai para istri dan anak-anakku, al-aidu laisa liman labisal jadid. Tahukah kalian makna lebaran? Al-aidu laisa liman labisal jadid. Lebaran itu bukanlah untuk orang-orang yang berpakaian baru, untuk orang yang bermewah-mewah, untuk orang yang melupakan nilai-nilai Ramadan. Al-aidu laisa liman labisal jadid, walakinnahu liman khafa bil wa'id. Walakinnahu liman khafa bil wa'id. Namun lebaran itu, anak-anakku dan istriku, hanya diberikan Allah untuk orang yang takut pada janji, takut pada ancaman Allah, takut pada sakaratul maut, takut di yaumul mahsyar, dan takut di pengadilan Allah, dan takut mempertanggungjawabkan sebuah perbuatannya. Al-aidu laisa liman labisal jadid, walakinnahu liman khafa bil wa'id. Hari raya bukan untuk orang-orang yang berpakaian baru, untuk orang yang bermewah-mewah, untuk orang yang melupakan Allah, pesta pora dan melupakan zikir kepada Allah. Namun hari raya itu adalah untuk orang-orang yang takut kepada Allah, orang yang takut di pengadilan Allah, orang yang takut dengan azab Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah, wasiat berikutnya. Wasiat berikutnya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kita telah berpuasa. Allah telah mengantarkan kita ke pintu surga. Kita sudah berdiri di pintu surga yang memakan makanan haram sebelum puasa. Mudah-mudahan sudah suci di akhir puasa. Orang-orang ahli maksiat sudah suci hari ini. Hari ini anda kaum muslimin dan muslimat berdiri di pintu surga. Surga yang dijanjikan Allah ada di hadapan kaum muslimin dan muslimat.
Namun sidang jemaah yang dirahmati Allah, posisi ini posisi yang luar biasa. Posisi ini posisi yang sangat berharga. Kenapa sidang jemaah yang dirahmati Allah? Karena dia adalah surga yang tidak tertandingi oleh nikmat yang lain. Dia adalah surga impian seluruh rasul dan nabi. Dia adalah surga impian seluruh orang soleh. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia adalah surga yang tidak tertandingi oleh aset-aset yang bapak-bapak punya, yang tidak tertandingi oleh jabatan yang bapak punya, oleh kehormatan yang bapak punya, oleh popularitas yang kita punya. Dia adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala, dan disediakan pintu raya untuk ahli puasa, hamba Allah yang dirahmati Allah. Namun setelah kita dihantarkan ke pintu surga, adakah kita istiqamah sidang jemaah? Kita hari ini berhadapan dengan komitmen dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati, dan inilah jalan mustaqimah yang lurus. Inilah akidah yang diajarkan kepadamu. Ini adalah tauhid yang diajarkan kepadamu. Ini adalah syariat yang mesti kalian lakukan. Ini adalah adab-adab yang mesti kalian lakukan. Namun adakah kalian akan istiqamah di hadapanku, kata Allah. Wa anna hadza sirati mustaqimah, dan inilah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan yang lurus ini. Jalan yang terjamin ini, jalan yang tidak ada keraguan padanya. Wala tattabi'us subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain, jalan-jalan yang banyak, jalan versi sosialis, jalan versi kapitalis, jalan versi demokratis, antah berantah, antah jalan-jalan buatan para syaitan, pada buatan hawa nafsu manusia. Wala tattabi'us subula fatarfarraqa bikum an sabili, kalian akan terjerembab, kalian akan terlepas dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka puasa yang sukses adalah puasa yang terjamin dari puasa ke puasa, puasa yang berjiwa puasa. Di luar puasa tinggal jiwanya, tinggal didikannya, tinggal perilakunya, tinggal terbiahnya sidang jemaah, dan tidak bubar nilai-nilainya. Hamba Allah yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk istiqamah ini sidang jemaah, kita lihat orang-orang yang sudah mengenal Islam, dan Islam itu pintu surga sidang jemaah. Tahukah sidang jemaah kisah Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Kahfi dalam surat Al-Kahfi, ketika 7 pemuda sidang jemaah atau 6 pemuda sidang jemaah, dia adalah pewaris kerajaan, calon raja, kemudian mereka adalah calon menteri, mereka calon gubernur, yaitu pewaris kerajaan dan kekayaan, dan mereka hidup mewah dan disanjung semua orang. Ketika dia tahu dengan iman, ketika dia tahu iman itu pintu surga, dia tahu dengan Islam, maka mereka dituntut untuk murtad dari iman dan Islam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka keistiqamahan mereka diuji sidang jemaah. Mereka tidak mau berbalik dari pintu surga, mereka pegang teguh pintu surga itu, dan mereka istiqamah menunggu kapan surga itu dibuka sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka segala macam cobaan mereka lewati, mereka diusir dari kerajaan, mereka jadi buronan dan hukuman mati, maka mereka melarikan diri ke goa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, demi imannya, demi surganya, mereka ikhlas berpindah dari surga ke dalam goa, dan mereka berikhlas berpindah dari surga, dari istana ke dalam goa. Biarlah hidup di tengah goa, puasa 300 tahun tanpa makanan, namun demi sebuah surga sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jangan kita sidang jemaah sedikit saja godaan sudah menghancurkan iman-iman kita, menghancurkan langkah-langkah kita, menyeret kita hamba Allah yang dirahmati Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tahukah sidang jemaah keistiqamahan Asia? Seorang wanita hamba Allah, seorang wanita yang hidup di bawah kekuasaan Fir'aun, istri Fir'aun. Fir'aun orang yang terjahat dalam sejarah dunia, terkejam dalam sejarah dunia. Ternyata Asia mampu mempertahankan iman. Seandainya engkau tidak balik kepada keyakinan lama, wahai Asia, aku akan membunuhmu, kata Fir'aun. Penyiksaan demi penyiksaan, tetap dia tegar. Kemudian sampai keputusan terakhir, Asia dibunuh sidang jemaah. Maka Asia memilih mati daripada kembali kepada keyakinan Fir'aun. Maka hamba Allah yang dirahmati Allah, Asia ketika dihukum mati, ia berdoa kepada Allah,
Rabbi ibni li baitan fil jannah. Ya Rabb, ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Bangunkan untukku rumah di surga. Andaikan Asia tidak bahagia dari istri Fir'aun, andaikan Asia tidak meremui rumah tangga yang indah, maka Allah janjikan rumah yang indah di surga. Ibni li baitan fil jannah. Bangunkan aku rumah di surga ya Allah. Maka Allah penuhi permintaan Asia sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Asia wafat dengan imannya, mempertahankan Islam, kukuh di pintu surga, istiqamah di pintu surga. Kita laki-laki yang gagah, orang yang kuat, penuh fasilitas, namun kita lemah di pintu surga sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tahukah kalian sejarah para a'immatul muslimin, para imam-imam besar kaum muslimin, semua mereka sedang dirahmati Allah, diuji istiqamahannya, diuji komitmennya, diuji ketangguhannya di pintu surga. Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap oleh Ma'mun dan para tentara. Ditangkap Imam Ahmad karena Imam Ahmad tidak mau mengikuti pendapat Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk sidang jemaah. Maka ketika itu sidang jemaah dirahmati Allah, dipasung Imam Ahmad, dipalang Imam Ahmad. Kemudian hamba Allah yang dirahmati Allah, ketika sebelum ditangkap, keluarganya menasihati, wahai imam, tak usahlah engkau menjawab agama berterus terang, tidak usahlah engkau berjawab agama dengan jujur. Engkau nanti ditangkap, engkau nanti dibunuh, dan engkau disiksa dan dipenjarakan. Jawab sajalah dengan diplomasi, wahai imam. Ini yang dilakukan oleh banyak mubalik dan para ulama hari ini, menjawab agama dengan diplomasi, tidak mau jujur, berani berbohong di hadapan Allah, berani mereka berbohong di hadapan Allah, tidak berani menegakkan kebenaran, tidak berani bertaruh untuk kebenaran. Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, wahai anak dan istriku, wahai keluargaku, idza ajabal alimu taqiyatan, jika seorang ahli ulama menjawab persoalan agama dengan diplomasi, fal jahilu yajhal, maka orang yang bodoh akan makin bodoh. Famata yatabayyanal haq, famata yatabayyanal haq, famata yatabayyanal haq, kapan kebenaran akan menang, kapan kebenaran akan diketahui, kapan kebenaran akan izhar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, famata yatabayyanal haq, maka dengan gagah Imam Ahmad melangkah ke istana, ditangkap sidang jemaah, dicambuk sidang jemaah, maka mendarah ratusan cambuk di punggungnya, disiksa sejadi-jadinya, namun dia tetap kukuh dengan pendapatnya. Al-Quran laisa bil makhluk, Al-Quran laisa bil makhluk, Al-Quranu kalamullah, Al-Quranu kalamullah. Dan apabila pernyataan Imam Ahmad menyelamatkan ideologi Quran sampai hari ini sidang jemaah, andaikan dia goyah, andaikan dia lemah, hancurlah Quran di zaman kita sidang jemaah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka untuk membela Al-Quran, walaupun surat Al-Ma'idah 51, umat Islam tidak boleh goyah. Tampil seperti Imam Ahmad bin Hanbal, selamatkan Al-Quran, selamatkan agama kita sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah, kenalkah kita imam tertua di antara imam yang empat? Imam Abu Hanifah Nu'man, imam yang tertua di antara imam yang empat. Abu Hanifah Nu'man, pemimpin mazhab Hanafi. Tahukah bagaimana orang terkenal itu, apa yang agung itu, bagaimana akhir hayatnya? Tahukah kaum muslimin, jadi ulama tidak mudah, jadi ulama tidak mudah sedang jemaah. Kalau kita tidak ingin diazab oleh Allah, maka Abu Hanifah merestui revolusi Bani Umayyah ke Bani Abbasiyah. Revolusi itu diambil oleh Abbasiyah. Maka naiklah khalifah pertama Ja'far al-Mansur. Ja'far al-Mansur menangkap Abu Hanifah. Ja'far al-Mansur menangkap Abu Hanifah, memenjarakan Abu Hanifah. Abu Hanifah kukuh dengan pendapat
istiqamah di pintu surga, istiqamah di pintu surga. Apapun tebusannya, apapun bayarannya, yang jelas surga jangan saudara-saudara lepaskan, surga jangan ibu-ibu lepaskan. Pegang gagang surga itu, gagang pintunya kuat-kuat. Walaupun kita dikuliti, walaupun kita disembelih hidup-hidup sidang jemaah, maka Abu Hanifah ditangkap, maka Abu Hanifah kukuh dengan pendapatnya. Setiap hari Ja'far Al-Mansur mencambuknya dalam penjara, bahkan dalam keadaan sujud, dan dalam keadaan sujud telah berpisahnya nyawa dengan roh Imam Abu Hanifah. Dalam kondisi yang dicambuk setiap hari, imam dunia, imam mazhab yang tertua, mati dalam penjara, mati dicambuk oleh penguasa. Mereka adalah orang-orang agung sidang jemaah yang kukuh dengan agama. Tahukah sidang jemaah, kalian akan sampaikan sejarah yang jarang diungkap. Abu Muslim Al-Khawlani, ia adalah hidup di zaman Umar bin Khattab, di zaman sahabat. Abu Muslim Al-Khawlani ini, mungkin kaum muslim tidak pernah dengar sejarahnya, maka kami ambil kesempatan untuk menerangkannya. Dia adalah seorang ulama di zaman sahabat, namun beliau tidak ketemu dengan Rasulullah karena beliau tinggal di Yaman. Ditangkap sidang jemaah, para ulama dibunuh ketika itu, para pendakwa dibunuh, dan hijrah para ulama karena risiko dibunuh dan ditangkap. Bagaimana dengan Abu Muslim Al-Khawlani? Apakah dia meninggalkan Yaman? Apakah dia ikut hijrah? Dia bersikukuh tinggal di Yaman. Dia rela dibunuh dan ditangkap sidang jemaah. Dia berkatakan dia tidak akan meninggalkan negeri. Dia benteng Islam di Yaman. Maka ditangkap Abu Muslim Al-Khawlani, maka dihidupkan kayu bakar sidang jemaah, dan dibakarlah Abu Muslim Al-Khawlani, diikat tangan dan kakinya, maka dibakar sidang jemaah. Abu Muslim Al-Khawlani ikhlas kepada Allah. Dia mengatakan dia akan tetap istiqamah. Maka hamba Allah, kisah beliau ini sama dengan kisah Ibrahim alaihissalam yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, sesudah masa Rasulullah SAW. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka dilemparkan Abu Musa Al-Khawlani ke dalam api, maka putus tali-tali yang mengikat tubuhnya. Alhamdulillah tidak terbakar tubuhnya, dan dia berjalan di atas bara api, dan selamat Abu Musa Al-Khawlani seperti kisah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Umar jadi khalifah, Abu Musa Al-Khawlani pergi ke Madinah. Umar mendengar beritanya, Abu Muslim datang ke Madinah. Maka sidang jemaah, Umar sebagai khalifah yang berusaha mencarinya dan mendatanginya, maka ditemui dalam salah satu masjid dia sedang beribadah. Maka Umar bertanya, bukankah saudara adalah Abu Muslim Al-Khawlani? Dijawab dia, bukankah Anda yang dibakar itu? Bukankah Anda yang diselamatkan Allah? Dan saya bersyukur kepada Allah berjumpa dengan engkau Abu Muslim Al-Khawlani. Aku bersyukur kepada Allah, aku berjumpa denganmu. Begitu Umar menyanjungnya sidang jemaah. Al-istiqamah, al-istiqamah. Siapa yang istiqamah sidang jemaah? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat menjenguk kematiannya. Siapa yang istiqamah, maka malaikat akan turun menjenguk kematiannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah, sederhana kisah-kisah istiqamah. Sumayyah, kemudian Bilal bin Rabah, mereka adalah orang-orang yang baru berislam, siap mati demi Islamnya, mempertaruhkan Islamnya. Islam baru sekian tahun, namun mereka mampu menebus dengan nyawa. Abdullah bin Zubair, Asma binti Abi Bakar, semua mereka sidang jemaah adalah hamba-hamba yang istiqamah di jalan Allah. Maka kaum muslimin, tantangan kita untuk melanjutkan nilai Ramadan tidaklah seberat mereka, tidak bertaruh nyawa, tidak seperti yang mereka alami. Maka jangan kita gugur di depan pintu surga. Kembali ke gairah kita. Adakah orang yang berdiri di pintu surga masih memikirkan dunia sidang jemaah? Adakah orang berdiri di pintu surga melihat persoalan lain lebih besar dari surga? Tidak, hamba Allah. Anda
sekarang di pintu surga, pertahankan nilai puasa sampai puasa berikutnya, puasa kepada puasa, dan sampai Allah memanggil kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jemaah, tips untuk istiqamah. Yang terakhir, bagaimana istiqamah? Pertama, sidang jemaah agar tangguh berdiri di hadapan Allah, tangguh berdiri memegang pintu surga. Yang pertama, sidang jemaah, al-iman wa tauhid, dudukkan iman dan tauhid. Yang kedua, sidang jemaah, muraqabah lillah, jaga hubungan baik dengan Allah. Yang ketiga, sidang jemaah, pahami amalkan syariat. Yang keempat, sidang jemaah, jadi ahlul Quran, jadi ahlul Quran. Yang kelima, sidang jemaah, murafaqatis sholihin, dampingi orang-orang soleh. Yang keenam, sidang jemaah, pahami dan ikuti sejarah-sejarah Nabi, sejarah-sejarah orang soleh, sejarah-sejarah berjuang menembus kebenaran ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian sidang jemaah yang berikutnya, maka sidang jemaah yang berikutnya adalah tadabburul Quran wa fahmil Quran. Kemudian sidang jemaah selalu membayangkan dahsyatnya neraka dan indahnya surga. Berikutnya sidang jemaah, bahwasanya cita-cita kita adalah akhirat. Pahami dunia ini hanya sementara dan akhirat abadinya. Andaikan Anda orang yang diazab, maka Anda diazab selamanya. Andaikan Anda ahli surga, Anda ahli surga selamanya. Sidang jemaah, maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, penutup sidang jemaah, saya akan sampaikan indahnya surga dan dahsyatnya neraka. Dicari orang yang paling mewah di dunia, namun tidak mau muraqabah Allah, tidak mau beristiqamah, sibuk dengan dunia, kemudian dicelupkan ke neraka sesaat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dikeluarkan lagi orang itu, ditanya oleh Allah, hai fulan, pernahkah kau bahagia selama ini? Pernahkah merasa indah selama ini? Dijawab oleh orang ini, tidak pernah ya Allah. Semuanya kepedihan, semuanya derita, semuanya malapetaka, secelup dalam neraka. Hilang semua kenikmatan dunia yang telah menipu bapak-bapak, yang telah menipu saudara, yang telah menipu ibu-ibu kita. Bahwasanya secelup ke neraka, hilang semua kenikmatan, hilang semua kehebatan, hilang semua kesombongan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena panasnya api neraka itu 70 kali lipat apinya di dunia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian sidang jemaah, diambil ahli tauhid, diambil orang yang istiqamah pada agamanya, walaupun menderita, walaupun miskin, apapun tebus saja, tetap istiqamah di pintu surga. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dimasukkan hamba yang menderita ini, hamba yang susah selama hidupnya ke dalam surga, kemudian dikeluarkan lagi sejenak dalam surga. Ditanya oleh Allah, hai fulan, pernahkah kau menderita selama ini? Padahal dari agama dia dipenjarakan, padahal dari agama dia jadi buronan, padahal dari agama dia disiksa, padahal dari agama dia dibunuh. Ditanya oleh Allah, pernahkah kau menderita selama ini? Sejenak ke dalam surga. Dia jawab, tidak pernah ya Allah, tidak pernah ya Allah, tidak pernah ya Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah hal yang harus kita pikirkan, bahwasanya surga segala-galanya. Semoga bapak-bapak kaum muslimin menjadi ahli surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي نسأله أن يجعلنا من أصحاب باب الريان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونحن نشهد أن محمدا رسول الله لا نبي بعده. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya, beruntung orang yang menjaga kesuciannya, istiqamah menjaga kesuciannya. Wa qad khaba man dasaha, hancurlah, binasalah, kemudian masuk neraka. Wa qad khaba man dasaha, orang yang kembali mengotori dirinya, orang-orang yang mengotori dirinya. Maka sidang jemaah, jangan kotori diri kita setelah Ramadan ini. Teguh di pintu surga, tebus iman kita, apapun taruhannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك توبة بهذا الوقت اللهم نسألك توبة بهذا الوقت اللهم نسألك توبة قبل الموت وشهادة ورحمة عند الموت والجنة بعد الموت يا Allah terimalah taubat kami pada hari ini ya Allah ya Rahman kami minta surgamu setelah kematian kami ya Rabbana ya Karim ya Aziz ya Ghafar ya Hannan ya Mannan ya Allah yang memegang nyawa kami ya Allah yang memegang kekuatan kami ya Allah yang memegang kekayaan kami ya Allah yang memegang seluruh kemampuan kami ya Allah yang menentukan takdir dan kematian kami la haula wala quwwata illa bik kami yakin tidak ada kekuatan kami melainkan hanya kekuatan Engkau ya Allah la haula wala quwwata illa bik la haula wala quwwata illa bik ya Allah tidak ada kekuatan siapapun melainkan kekuatan-Mu ya Allah yang mulia akan hina di hadapan-Mu yang kuat akan lemah di hadapan-Mu yang kokoh akan tumbang di hadapan-Mu yang sombong akan hina di hadapan-Mu yang kaya akan miskin di hadapan-Mu ya Allah sadarkan kami ya Allah ya Allah sadarkan kami ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kami yakin ya Allah kami yakin ya Allah kami ini milik-Mu sepenuhnya wa inna ilaihi rajiun dan kami akan kembali kepada-Mu ya Allah sebagaimana yang kuat telah kembali sebagaimana yang kaya telah Engkau ambil sebagaimana yang sombong telah Engkau hancur dan tundukkan Allahumma ya Rabbana ya Karim naqulu inna lillah kami ucapkan untuk diri kami ya Allah bukan untuk orang lain ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ucapkan innalillah untuk diri kita sebelum orang lain mengucapkan ketika tawafat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kami yakin kami milik-Mu seutuhnya dan kami yakin kami akan wafat dan Engkau panggil ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Rabbana ya Karim taqabbal minna siyamana terima puasa kami ya Allah wa taqabbal minna qiyamana terima qiyam kami ya Allah terima infak kami ya Allah terima seluruh amal soleh kami ya Allah jika kecil lipat gandakan ya Allah ampuni dosa kami ya Allah jika besar Engkau kecilkan ya Allah dan Engkau ampuni ya Allah Allahumma tahhir ajsadana Allahumma tahhir ajsadana Allahumma tahhir arwahana Allahumma tahhirna jami'an ya Allah sucikan kami ya Allah di hari ini ya Allah seperti anak yang baru dilahirkan ya Allah hapuskan dosa zina kami hapuskan dosa maksiat kami hapuskan dosa mabuk kami hapuskan dosa narkoba kami hapuskan dosa selingkuhan kami ampunkan dosa-dosa kami ya Allah ampunkan dosa kezaliman kami ya Allah ya Rahim ya Karim andaikan lidah yang bermunajat ini ya Allah pernah berkata bohong melukai hati orang tua kami yang hari ini di kuburannya maka ya Allah gugurkan dosanya andaikan mata kami pernah berdosa andaikan di tubuh kami mengalir darah-darah yang haram karena makanan dan minuman yang haram ya Allah karena kesalahan bapak kami memberi makanan yang haram ya Allah ya Rabbana ya Karim sucikan jasad kami hari ini ya Allah
Ya Allah, bahagiakan saudara kami yang di Palestina, yang dipantai di hari raya, yang dibunuh dan dizalimi sepanjang Ramadan. Bahagiakan juga mereka ya Allah. Andaikan tidak ada yang akan mereka makan, tidak ada yang akan mereka pakai ya Allah, kami juga tidak mampu membantu mereka ya Allah. Allahumma ya Rabbana, aminil muslimina fi Palestin, aminil muslimina fi Rohingya, aminil muslimina fi Afghanistan, aminil muslimina fi Suriah, aminil muslimina fi Afrika, aminil muslimina fi Filipina, wa fi Thailand, wa fi jami'i anharil alam. Rabbana, 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 jadikan puasa kami ini penghapus seluruh dosa kami. Andaikan tak ada lagi Ramadan bagi kami setelah ini ya Allah, maka jadikan ini pintu surga kami. Allahumma ja'alna min ashabi babi Rayyan, Allahumma ja'alna min ashabi babi Rayyan, Allahumma ja'alna min ashabi babi Rayyan. Bangunkan saf kami di surga seperti saf yang sekarang ya Allah. Jangan ada di antara kami hari ini ya Allah yang bermunajat kepadamu dosanya yang tidak digugurkan, pintu surga yang tidak dibukakan, pintu neraka yang diperuntukkan. Ya Allah, semua kami ya Allah, dengan ibadah Ramadan kami, masukkan kami ke surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati